Halo guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kami, Raidanis Channel. Di video kali ini, saya mau jalan-jalan, muter-muter di kota Medan. Oke, ikuti dan tonton terus liputan video saya. Dan sebelum melakukan perjalanan, saya pamit dulu sama anak-anak. Dadah, mama jalan dulu. Oke guys, sekarang kita sudah jalan dan meluncur ke lokasi tujuan. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di Pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Di Medan memiliki 6 suku yang berbeda-beda, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun. Tetapi orang asli Medan adalah orang Melayu. Melayu merupakan etnis asli atau host population di kota Medan. Oh ya guys, sebelum saya melanjutkan cerita aslinya orang Medan suku apa, saya juga mau menjelaskan lintasan-lintasan jalanan yang saya lewatin. Siapa tahu teman-teman yang aslinya dari kota Medan, tetapi karena pekerjaan atau urusan lainnya mereka tinggal di luar kota Medan atau tinggal di luar negeri, sehingga mereka bisa kangen-kangenan melihat kota kelahirannya. Hehehe. Nah, saat ini saya melintas di Jalan Pangeran Diponegoro, atau lebih tepatnya saat ini saya sedang melintas di depan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Di komplek kantor Jalan Diponegoro tersebut terdapat bangunan heritage peninggalan kolonial Belanda, tepatnya berada di areal kiri depan komplek kantor Gubernur Sumut. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, bangunan heritage itu dibangun sekitar tahun 1880-an dan dahulunya merupakan gedung Delhi Crop Station. Digunakan sebagai tempat untuk meneliti tanaman tembakau. Pada masa tembakau Delhi menjadi komoditas utama perkebunan untuk diekspor ke Eropa kala itu. Dari Jalan Diponegoro, saya meluncur terus lurus sampai ke depan lapangan terbuka. Oh ya guys, mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan. Di sepanjang Jalan Diponegoro Medan, banyak berjejer kantor-kantor dan ada juga beberapa hotel berbintang. Nah, sekarang kita gaya dulu di atas sepeda motor. Hati-hati ya kak. Hari ini cuaca di kota Medan terik sekali. Padahal di penghujung bulan Desember ini biasanya setiap hari turun hujan. Jalan yang saya lewatin ini adalah bundaran Lapangan Merdeka, Kota Medan. Sejarah mengatakan di Lapangan Merdeka ini pernah digunakan sebagai tempat rapat raksasa di mana Gubernur Sumatera Muhammad Hasan menyiarkan secara resmi berita proklamasi Indonesia. Hingga pada 9 Oktober 1945, nama Kukuraido diubah menjadi Lapangan Merdeka dan disahkan Wali Kota Medan Luhut Siregar yang menjabat saat itu. Jadilah sekarang namanya Lapangan Merdeka Kota Medan. Dan selanjutnya jalan yang saya lintasi ini namanya Pajak Ikan Lama. Menurut ahli sejarah, Pajak Ikan Lama dibuka pada tahun 1890 oleh konglomerat Medan keturunan Tionghoa bernama Chong Afi atas permintaan pemerintah Belanda. Kemudian tempat itu mulanya menjadi pusat perdagangan ikan, sayur mayur, dan aneka daging. Jadi pantas namanya masih melekat ke pasar itu hingga sekarang, atau biasa disebut orang juga dengan Pajak Ikan Lama. Walau namanya Pajak Ikan Lama, bukan berarti pasar itu menjual ikan, tapi dikenal sebagai sentra grosir tekstil, pakaian, mulai dari baju, celana, kebaya, batik, busana tradisional, jilbab, mukena, sajadah, dan karpet. Oh ya guys, sudah tahu belum? Pajak Ikan Lama ini sering juga loh dikunjungi para pelancong dari Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura. Nah, sekarang saat ini saya sedang melintas di depan Istana Maimun Kota Medan, dan istana ini sudah berumur lebih kurang 134 tahun loh. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon Kota Medan. Istana ini terletak di Jalan Brigjen Katangsol, Aur Medan Maimun.
Pengen tahu bagaimana cerita tentang sejarah dan kemegahan Istana Maimun? Yuk kita masuk ke dalam istana. Kebetulan juga hari ini libur akhir tahun, sepertinya ramai pengunjung. Nah, menuju istana kita pose dulu. Istana Maimun didesain oleh arsitek Captain Theodor van Er, atau seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, yaitu Sultan Ma'mun al-Rashid. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus tahun 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan terdapat 30 ruangan. Satu istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bagian induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke timur dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Mash'un atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Sebelum melanjutkan bagaimana sejarah Istana Maimun, sebentar ya guys, saya pose dulu. Ayo kak, pose juga buat kenang-kenangan kita. Hehehe. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua. Bangunan Istana Maimun yang dibangun pada masa Kesultanan Delhi berarti masa monarki sampai sekarang ke era NKRI. Dalam perjalanannya, Istana Maimun ini terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, tempatnya masih milik Sultan Delhi beserta keluarga yang masih difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan acara-acara adat. Seperti yang terlihat di video, ini adalah batu sejarah kapan Istana Maimun mulai didirikan. Di batu itu terlihat Istana Maimun mulai dibangun pada tanggal 26 Agustus tahun 1888 saat kepemimpinan Sultan Ma'mun al-Rashid. Yuk, daripada penasaran bagaimana di dalam Istana Maimun, mari kita masuk. Sebelum masuk ke dalam Istana Maimun, pengunjung diharuskan membeli tiket. Tiketnya tidak mahal loh, satu orang hanya dibanderol Rp10.000. Dan untuk menjaga kebersihan di dalam istana, semua pengunjung diwajibkan melepaskan alas kaki. Untuk masuk ke dalam istana, saya membeli 2 tiket untuk 2 orang. Langkah pertama saya ketika saya masuk ke dalam istana, saya melihat 4 kursi bersejarah. Sepertinya kursi ini penuh kenangan. Untuk lebih jelasnya bagaimana cerita sejarah kursi ini, mari kita dengarkan sedikit bincang-bincang saya dengan seorang bapak gaya. Maimun sudah ada. Jadi saat ini kursi ini telah berumur 134 tahun. 134 tahun? Ya. Jadi zaman dulu ini kursi buat apa gitu? Buat sampai? Buat tamu-tamu sultan yang berkunjung ke Maimun. Buat tamu ya Pak? Buat tamu 134 tahun yang lalu. Kayunya masih bagus ya Pak ya? Ini memang isinya 4 ya Pak? Isi kursinya 4? Oh gitu. Makasih ya Pak ya. Sudah tahu belum mengapa istana ini diberi nama Maimun? Oke, saya jelaskan. Istana Maimun diambil dan disematkan oleh Sultan Delhi ke-9 dari konotasi bahasa Arab, yakni dari kata Maimunah, yang artinya berkah atau rahmat. Dalam perjalanannya, istana ini selalu terbuka untuk umum sebagai objek wisata sejak tahun 80-an, yang mana pengunjung pada masa itu adalah orang-orang Eropa dari Belanda yang datang untuk mengingat memori. Dan selain itu, tamu-tamu lokal juga ikut berdatangan mengingat kebesaran nama Sultan Delhi. Dalam perjalanannya, sampai hari ini masih dikelola oleh Sultan beserta keluarga melalui satu wadah yang terbuka untuk umum dari pagi pukul 8 sampai dengan 5 sore WIB. Bagian dari istana ini yang dijadikan objek wisata yang dapat dimasuki pengunjung hanyalah bagian halaman depan teras maupun bangunan induk tengah saja. Istana Maimun ini dibangun dengan arsitek berkebangsaan Belanda bernama Theodor van Er yang membangun Istana Maimun serta bangunan yang ada di kota Medan seperti Masjid Raya dan beberapa bangunan yang ada di kawasan Kesawan yang peletakan batu pertamanya pada tanggal 26 Agustus tahun 1888 serta mulai difungsikan Sultan pada bulan Mei tahun 1891, dan artinya pembangunan Istana Maimun ini dibangun kurang lebih 3 tahun masa pembangunannya. Warna istana yang terdiri dari perpaduan antara warna kuning yang kental dan warna hijau. Di samping itu ada warna lain seperti warna krim, merah, dan coklat.
di mana warna kuning merupakan warna utama khas raja-raja Sultan Melayu, warna kombinasi hijau merupakan warna khas raja-raja Islam, kaum tua Al-Wasiliyah, sementara warna-warna yang lain dari gaya bangunan Eropa maupun Timur Tengah. Istana ini cukup menarik dikunjungi bagi yang suka sejarah dan kejayaan masa lalu. Altar Sultan bisa dilihat langsung, bahkan ada kesempatan sewa pakaian tradisional dengan harga yang lumayan terjangkau. Untuk harga sewa baju dibanderol sekitar 50-300 ribu. Tetapi sayangnya ruang belakang gedung disesaki area komersil. Tentunya sangat mengurangi wibawa dan mutu Istana Maimun. Mungkin sebaiknya area komersil diletakkan di dekat lapangan parkir kali ya. Dan saya terus melangkah ke setiap sudut-sudut ruangan, dan seperti yang terlihat, ini adalah sepasang kursi Raja Singgasana yang mungkin dulunya diduduki oleh Raja Istana Maimun, tetapi dijelaskan oleh pegawai istana bahwa sepasang kursi singgasana tadi adalah replikanya ya. Kalau kursi aslinya dipamerkan di ruangan depan dan ada peraturan tidak boleh diduduki oleh para pengunjung. Dan seperti yang terlihat di video, ini adalah Sultan Ma'mun Al-Rashid. Ma'mun Al-Rashid adalah Sultan ke-9 dari Kesultanan Delhi dari tahun 1873 hingga mangkatnya pada tahun 1924. Nama lengkap beliau adalah Tengku Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Ayah beliau namanya Mahmud Al-Rashid dan ibunya bernama Tengku Jaliha, dan istri Tengku Ma'mun Al-Rashid bernama Ince Nema, Ince Ganda, dan Tengku Maimunah. Berarti istrinya saat itu mungkin ada 3 orang kali ya. Tengku Ma'mun Al-Rashid mempunyai 7 orang anak. Anak pertama bernama Tengku Ridwan, anak kedua Tengku Harun, anak ketiga Tengku Aminuddin, anak keempat Amaluddin Al-Shami, anak kelima Tengku Putri, anak keenam Tengku Cantik, dan anak ketujuh bernama Tengku Eria Kamala. Benda bersejarah apa saja yang ada di Istana Maimun? Hingga kini benda pusaka yang dipakai untuk berperang dahulu masih tersimpan di Istana Maimun. Benda pusaka dimaksud antara lain tombak, keris, dan sebagainya. Benda pusaka yang selalu mendampingi Raja Sultan diantaranya tepak siri yang masing-masing memiliki makna sejarah. Bentuk ornamen yang terdapat pada bangunan Istana Maimun Medan adalah bentuk tumbuhan, bentuk hewan, bentuk geometris, dan bentuk kaligrafi. Bentuk ornamen pada objek peneliti yaitu ruang balairung Istana Maimun adalah bentuk tumbuhan, hewan, dan alam. Dahulu kala, Istana Maimun mempunyai terowongan misterius dan benda pusaka sekeliling raja. Dari berbagai kisah tentang Istana Maimun yang berdiri pada tahun 1888, terdapat juga kisah terpendam tergolong misterius. Salah satunya adalah lubang cukup dalam atau terowongan yang terletak di bagian bawah bangunan Istana Maimun. Dulunya beredar kabar bahwa terowongan bawah tanah itu diperuntukkan bagi tahanan atau pelaku kejahatan. Teka-teki terowongan bawah tanah di Istana Maimun ini belum terungkap sampai sekarang. Baik seberapa dalam lubangnya dan sejauh mana lubang tersebut. Bahkan saat ini lubang itu telah ditutup karena dianggap menjadi suatu misteri yang sulit diungkap. Oh ya guys, selain menyediakan sewa-menyewa baju Melayu, di sini ada juga penjualan souvenir khas Kota Medan, seperti yang dijelaskan abangnya. Abangnya menjual souvenir khas Melayu dan khas Batak. Menurut data yang dimiliki oleh pihak istana, para pengunjung Istana Maimun setiap harinya selalu ramai, namun pengunjung akan meningkat pada hari Sabtu dan hari Minggu. Yang terlihat di video ini adalah Balairung Istana Maimun, atau salah satu ruangan Istana Maimun yang disebut Balairung. Ini adalah ruangan yang kental sekali dengan arsitektur gaya Eropa dengan ukiran floralistis
yang dahulu berfungsi sebagai tempat upacara penobatan raja dan upacara adat lainnya. Balairung juga digunakan sebagai tempat sultan menerima tamu dan sanak saudara. Sampai saat ini, lampu-lampu altar di Istana Maimun masih terlihat kokoh dan antik. Kabarnya lampu-lampu ini didatangkan dari Eropa. Ruangan Balairung ini juga menjadi tempat favorit para pengunjung untuk berpose dan mengabadikan ketika pengunjung masuk ke dalam istana. Thank you. Terima kasih. Oke guys, selesai sudah liputan saya di Istana Maimun. Tapi masih ada video selanjutnya. Saya akan menuju ke Masjid Raya untuk melihat makam-makam para raja Istana Maimun. Selain cerita bersejarah tentang kemegahan Istana Maimun, ada lagi nih satu kisah bersejarah, yaitu Maryam Puntung yang menjadi saksi bisu lahirnya cikal bakal kerajaan Islam Kesultanan Delhi di kota Medan. Maryam Puntung yang berada di areal Istana Maimun hingga kini masih dikunjungi wisatawan. Dan perjalanan saya selanjutnya menuju Masjid Raya Kota Medan. Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Mas'un merupakan sebuah masjid yang terletak di Medan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana dan gaya arsitekturnya adalah khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Ada 5 fakta menarik Masjid Raya Medan atau bangunan tertua yang jadi kebanggaan warga Medan. Di masjid ini ada Al-Quran berusia tua, dan ada tradisi bubur sop, dan masjid ini belum pernah direnovasi. Usia lebih dari 1 abad, dan arsitekturnya yang megah dan unik. So guys, karena sesuatu hal dan saya tidak bisa masuk ke dalam masjid, saya hanya bisa melihat dari kejauhan makam para raja-raja Istana Maimun. Makam ini letaknya persis di belakang Masjid Al-Maksum atau Masjid Raya Kota Medan. Untuk menjawab rasa penasaran saya coba bertanya kepada Abang Tengku Jaidi. Sepertinya beliau banyak mengetahui cerita bersejarah tentang Kesultanan Delhi Medan. Jadi dikebumikan di Masjid Raya. Masjid Raya juga dia yang mendirikan ya Pak ya? Iya, dibangun. Oke Pak. Iya. Pak, terima kasih ya Pak. Ini untuk melanjutkan, tadi kita sudah berkunjung ke Istana Maimun. Oh, iya. Jadi kita mau melihat makam rajanya, tapi karena tadi anak saya tidak menggunakan jilbab, jadi kita hanya bisa ambil foto dan video dari luar aja. Ya. Makasih ya Pak. Sukses buat Bapak ya Pak. Saya selalu. Oke Pak. Masih jumpa Pak. Guys, makasih Pak. Oke guys, selesai sudah liputan video jalan-jalan kita di seputaran kota Medan, khususnya menelusuri cerita bersejarah tentang kemegahan Istana Maimun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe karena akan ada setiap harinya video-video terlucu dan menarik dari kami. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Salam dari kami, Rai Danish Channel. Bye-bye. Assalamualaikum.